Ini bukan masalah aku sering nangis. Ketika yang ini agak lompat, yang masa-masa sulit itu sering banget aku naik motor itu teriak-teriak yang aku kayak bisa, semangat. Atau apa arti sebuah kesuksesan deh? Oke, kalau kesuksesan luas ya. Yang pertama kalau menurut saya ya maksudnya saya memikirkan, karena gini Bos, ini salah satu contoh nih Bos ya. Ada salah satu karyawan saya yang dimana dia pernah mencuri atau masa lalunya kurang baik lah. Sebelum dengan saya dia pernah mencuri, dia narkoba, nggak lulus sekolah. Saya memikirkan kalau tidak dengan saya, apakah normalnya perusahaan umumnya akan menerima? Jadi nemu orang ini nanti nih penjara nemu temannya temen. Aku interview adalah namanya. Oh dia ngomong apa adanya pada saya pernah ini saya pembunuh Iya, kenapa kamu keluar? Saya rawan mencuri Pak. Tapi pikir-pikir, satu dia jujur, yang kedua kita kan juga sering mencuri. Kita apa? Mencuri waktu ibadah, mencuri waktu keluarga. Cuman kadang-kadang kan kita nggak ngerasa kalau kita ini juga mencuri. Dalam hatiku sama-sama mencuri ya. Cuman bedanya kamu curi barang, aku curi waktu, kamu jujur, aku masih mungkin belum jujur pada diriku sendiri loh Bos ya. Sama-sama mencuri loh, maksudnya gini. Ketika ini kita tapi ajar gue ya luar biasa. Kalau kita lihat apa tuh cerita-ceritanya pengusaha-pengusaha yang sudah kelas itu ya pada akhirnya mereka pada usia-usia segitu ya yang mereka sudah sangat senior itu mereka kemudian menemukan bahwa bisnis itu juga ada sisi-sisi spiritualnya yang harus diperhatikan ya. Lah kalau kita Saya melihat pemikirannya ini luar biasa gitu. Dari muda ini. Iya. Sedangkan yang pengusaha-pengusaha yang terkenal itu kalau saya baca profilnya mereka seperti saya begitu udah tua terus mereka baru nyadar, baru tahu mewakafkan hidupnya untuk orang lain. Tapi itu kan mereka sudah di posisi yang tinggi lah. Jangan ini masih merintis sudah ya seperti itu. Luar biasa. Ya hanya kepikiran seperti itu sih. Tapi ya kembali lagi ya kepada corona itu kan saya pernah mungkin sempat kepikiran kembali lagi kepada pekerjaan itu kan ya dampak corona lah, April ya Q2 lah, April sampai Juni 2020 itu drop-dropnya perusahaan saya, tapi tidak ada pengurangan. Tapi akhirnya ya mungkin menyemangati tim gimana? Kan masih kerasa itu. Iya. Oh bosnya wis tak semangat oleh kerjaan loh. Aku posisi nggak sampai nawarin gitu loh ya. Jadi satu kembali lagi ya bukan sok agama ya, kita harus mengandalkan teman-teman sampai sekarang pun setiap pagi ada ngaji waqiah. Muslim yang Muslim, yang Kristen juga di kantor setiap hari. Setiap hari. Okay. Setiap bulan closingan kita juga ngaji bersama. Lah kemudian itu tadi di Q3 mulailah ada jalan dengan ya sistem kemitraan. Ketika kita tanda kutip kita kan terbatas nih Bos. Aku nyales ya paling ya jam kerja hari kerja. Kita mengembangkan konsep baru kemitraan. Jadi misalkan saya punya teman yang terdampak karena corona kena PHK, ayo kita ngembangin konsep baru. Tak kasih tahu harga modalnya kita sering profit. Semua modal dari aku, bendera dari aku, timku lengkap, kita sharing profit. Jadi mereka yang memasarkan, mereka yang memasarkan kliennya, nanti ada dokter maksudnya memasarkan. Itu yang menolong. Jadi 2019. Siapa ini? Pelakunya siapa? Ya teman-teman kita semua. Jadi artinya model kayak MLM akhirnya. Seperti MLM. Tapi dia dikasih profit lumayan besar tadi, langsung sharing profit. Sharing profit. Artinya sharing profit itu benar-benar yang dari profit ya. Jadi potong tukang, potong jasa macam-macam ya. Contoh nih kita ngomong teknis, misalkan maaf misal saja Jatim terdampak, kan ketika itu terdampak semua. Banyak orang kena PHK, MLM juga sepi, properti juga sepi, asuransi kan juga sepi. Ya mungkin adalah yang ramai karena kan corona ya misalkan seseorang lah, misalkan si A, ya ayo bantuin, aku punya konveksi, aku transparan harganya berapa ini, misalkan harga modalnya dari vendor tadi 100.000, ya terserah kamu jualnya berapa, 130, ya udah ada profit 30.000.
kamu nggak usah khawatir administrasi, aku punya admin. Kamu nggak usah khawatir penagihan, aku punya finance. Kamu nggak usah khawatir ngirim, aku punya. Dapat idenya dari mana sih? Model bisnis kayak gitu? Ya lupa ya aku tepatnya, lupa. Tapi memang murni mungkin aku lupa sih, lupa. Karena mungkin banyak yang misalkan properti sendiri pikiran aja gitu ya. bareng-bareng lah gitu. Itu kan kalau ngomong semua teman kan berarti ada teman yang terdampak, Iya. ada teman yang tidak terdampak. Iya. Artinya kalau teman yang terdampak itu ada kemungkinan nggak dia misalnya di perusahaannya butuh sesuatu, Iya. menawarkan. Oh enggak, dari Bos. Kalau kamu kerja di perusahaan, aku menawarkan itu salah. Oh. Kamu memilih aku karena kamu dapat. Oke. Itu nggak pernah tanamkan di saya. Jadi gini, kalau di kami nggak pernah. Jadi beliin produkku kamu dapat. Itu nggak pernah. Itu salah. Oh ya. Tapi kalau Cak T mau membantu saya, Itu namanya kickback commission itu. Ya, nggak boleh. nggak boleh. Tapi kalau Cak T mau membantu saya, barangkali Cak T punya teman atau saudara di perusahaan lain. Oke. Kamu dapat. Tapi kalau Cak Cak titip iki, dodolan nanggone Ya. Pak Emo. misalkan Cak T kerja di perusahaan A, ya aku sharing sistem kemitraan ini, tapi tidak untuk di perusahaan A, tidak untuk di perusahaannya Cak T, untuk yang lain. Kickback commission itu. Ya. Jadi yang ini mempertanyakan kan luas sih gitu. Nggak bisa ya. Benar ditanyakan karena itu bribery ya, nggak boleh ya. Kan bisa jadi akhirnya kan semangat orang-orang yang punya kewenangan transaksi Iya. kayak gitu karena untuk kejar komisi kan. Ya, jadi memang benar kalau ya mungkin 80% lah ya. Ya saya apa adanya, memang di lapangan banyak yang under table atau masih. Saya ini sedikit agak flashback dulu, yang bos saya, yang mantan bos saya, kamu yakin nggak usah sendiri di Jawa Timur. Satu, Jawa Timur, Surabaya itu paling kompetitif, jujur-jujuran rego. Oh iya. Yang kedua, Iya iya, kami Jakarta. wah iya. Oh iya. Saya di Jakarta, misalkan yang di perusahaan itu bisa profit 25, 30, Yang masih itu bisa. punya positif ya. Surabaya nggak bisa. Bos. Harganya curan-curan, orangnya ulet-ulet dan buaya main motor. Real. Nah, hotel itu kan ada table tadi kan. Tapi kita nggak pernah kasih customer, nggak pernah. Selalu kalaupun memang kita memberi, misalkan Cak T ya saya jaga hubungannya ya mungkin dengan bermain atau mungkin ngajak makan. Kita juga ngembangin konsep CRM. Cak T pasang status, saya ngeliat tuh anaknya ulang tahun 5 Mei, kita bikin video ucapan dari anak kantor selamat ulang tahun. Kamu kebanyakan CRM. Customer Relation Management. Ya ini dari Astra. CRM. Jadi Bahan itu dulu waktu itu waktu kuliah itu. Apa bukan kuliah? Skripsi. Skripsi itu CRM. Kan kita belajar kan kalau kita ambil manajemen. Oh, kan teknik industri. Teknik industri. Tapi kalau lalu caranya belajar dari yang otomotif, perusahaan otomotif. juga. Jadi anak-anak sekarang ini lebih peka, harus tahu. Misalkan customernya Cak T ini istrinya suka apa, anaknya ulang tahun kapan, rumahnya di mana. Itu yang harus kita lakukan pendekatan. Anak-anak ini siapa? Sales apa? Iya, anak sales. Oke. Jadi kayak ngintip nih berarti ya? ngintip, harus ngintip. Kan pasti pasang status lah kalau anaknya ulang tahun. Iya. Iya loh, nggak mungkin enggak bos. Pasti, Nah, itu pasti dia pasang apa? status. Oh, dikirimi ucapan apa dikirimi barang? Nah, apa kalau seperti yang di itu? tahun pertama dia kan pasang status nih ya. Iya. Ya, kita hanya ngucapin maaf, ada video dari anak-anak, ada Oh. video bisa Japri. video, iya. Secara saya Japri. Oh. SDI mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kesia, bla bla bla. Itu bla. ada Atau- aplikasi. Oh, kita pernah ikut dong. Nah. Aplikasi yang WA yang otomatis kalau siapa yang ulang tahun dikirim otomatis itu ya. Tapi kan secara data sudah tahu aku. Iya, Oh, iya. Keisa. Ini bisa namanya Keisa, anaknya Cak T ulang tahun 10 Mei. Tahun depan tak kasih kejutan, bos. Nah, kira-kira dia kan berarti kan trust atau love Merasa kita. diperhatikan. Merasa diperhatikan. Itu sih yang kita sentuh sih, bos. Bukan ada table. Tapi masih ada juga ya ada tender. Nggak ada. Di seluruh klien? Di lapangan ya pasti ada. Oke. Tapi kita nggak pernah. Oh. Ada masalah Entertain ada. Oh. oke. Real ada. Nggak bisa dihindari lah ya gitu. Sebenarnya kan kita juga merasa dibantu juga, bos. Maksudnya kita kan juga diberikan. Oh, ibaratnya ucapan terima kasih lah ya. Karena beda sih kalau tadi ya Cati deal no atau kasih aku orderan ini, kamu tak kasih ini, itu salah. Tapi kalau kita sudah sesuai prosedur, ini goal, ini dapat, ya wis lah. Selesai beres, kita minta Cati misalkan ya kopi atau apa. Menurut aku itu hal yang biasa karena itu sebagai ucapan terima kasih. Itu konsep yang menurut saya tidak abu-abu sih, jelas hitam dan putihnya itu jelas. Tapi di putusan saya itu memang entertain itu masih diperbolehkan. Boleh ya. No. Di batas-batas tahun Tapi ada pembatasan dan sepengetahuan manajemen.
dilaporno. Iya. Sing perlu tak dilaporno. Nah, sing gak dilaporno nek ketemu yo front. Lah iyalah, front lah pasti lah. Tapi dari satu perusahaan tadi nyebut nama Saputra Group ya? Ya. Artinya ada holding ini. Berarti ada berapa unit usaha sekarang dan kenapa kok bentuk holding? Berapa unit dulu deh? Berapa unit dulu? Sekarang ada 3 perusahaan. Apa saja? CV ABS, PT Parama, PT ATS. Bidang-bidangnya yang pertama. Oke, yang pertamanya ABS ini kan dulu 2015. Cikal bakal berarti ya? Cikal bakal pengadaan barang ya, benar-benar pengadaan barang umum lah ya. General trading. General trading. Tapi pada akhirnya dikhususkan tadi ya. Nah, pada akhirnya di sini lari ke pengadaan seragam sama sepatu Khusus. khusus. Oke. Tapi ada beberapa customer kayak pabrik rokok yang cukup besar ya, kalau masih general trading ya general trading. Maksudnya ya ada orderan kan nggak mungkin Pak, sorry Pak, nggak jualan lagi ya udah. Tapi konsepnya seperti itu. Kemudian yang PT Parama kepada yang epoxy tadi. Oke, jasa sipil. Ya, epoxy dan Sipil. proses sipil. Kemudian kalau yang ATS ini kepada 2 produk utama yaitu pengelapan atau majur modern ya. Ya kayak tisu cuma untuk pengelapan sama cairan kayak chemical kebersihan, cleaning. Kenapa kok harus beda kan? Di general trading itu kan masuk harusnya. Gini, di lapangan ya customer itu ada beberapa customer yang kalau perusahaan ini general trading itu wah makelar. Oh, Ada. mindset. Iya. Tapi KBRI ini juga beda. Bisa, satu perusahaan beli banyak bisa sih. Sebenarnya bisa, cuma Tetapi kan kalau dari sisi sales kan lebih enak, Bu, kami ini perusahaan fokus seolah-olah, bukan seolah-olah ya, memang fokus ke produk itu. Artinya Oke. sama dia Ke masing-masing. distributoran sih. Tadi ada 3 anak usaha itu KBRI-nya beda-beda. Beda-beda. Berarti. Nah, Kalau yang bisa pada akhirnya. Kalau yang ketiga ini kayak yang ABS. Tapi ini tetap kan continue gitu, tiga unit tetap tadi. tetap sama-sama growth, cuman monthly-nya naik turun. Jadi kayak misalkan kayak contoh Niril sekarang ini kita sekarang terapi epoxy. Ya lainnya kebetulan sedih. Tapi saya pikir ya memang itu unik Tapi seninya Gusti Allah ya. Jadi Musik ada yang namanya. iya. Oh, Tapi oke. nggak pernah semuanya rame semua, nggak pernah. Karena gini, ganti-gantian. karena gini, Turun semua pernah? nggak pernah juga. Jadi memang gini ya, unik ya, ini uniknya gini menurut saya. Bahwa Tuhan tahu uang saya ini terbatas. Modal. Modal. Jadi nggak pernah kita dikasih rame semua, nggak pernah. Jadi semuanya itu pas. Tapi ya sepi banget. Atau pernah nggak dapat orderan ini tak kasih 400 juta pekerjaan sipil? Diambil nggak? Pernah sekali perusahaan rokok. Ya kita pakai investor. Diambil lagi Kita proyeknya. ambil. Oh. Kita. Atau ada limit tertentu, wes aku segini ya pokoknya rokok karena mau dapat batas tadi. Sulit sih di lapangan itu kan namanya rezeki dan kebutuhan customer ya. Sulit. Membatasi atau mengatur orderan itu sulit. Yaitu kita serahkan kepada yang pemberi order aja. Jadi memang unik. Ini contoh-contoh real. Ada salah satu perusahaan di Mojokerto yang saya itu pendekatan mulai 2015 sampai sekarang nggak bisa masuk. Ternyata ada teman yang masuk ke sana. Ternyata di sana sangat-sangat kotor dan bayarnya lama. Jadi kadang-kala kita ini dipersulit atau dihadang itu ya demi kebaikan. Sempat kan saya mikir, nggak bisa masuk ke customer A ini ya. Itu kalau dari sisi kita manusia ya. Padahal ya ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, nggak bisa. Ketok motor beli gede. Ketemu tuh gede-gede. Dia gede dan aku dua segalanya. Aku Oh nggak iya, bisa. aku pakai perusahaanku A nggak bisa masuk B, nggak masuk C, nggak masuk. Tapi ada temanku yang baru bisa diriin Bisa masuk. masuk. Tapi sekarang dia udah keluar karena ternyata di situ sangat kotor dan pembayarannya lama. Artinya kalau kita dari kacamata yang seimbang ya kita diselamatin sama Tuhan. Tapi aku tahunya kan setelah Setelah. sekian lama. Setelah. Sama halnya tadi. Kok 4 bulan nggak dapat order? Karena gini mas, kadang-kadang kacamata kita ini kan hanya kacamata yang terlihat. Ya. Kayak contoh tadi aku masuk ke perusahaan yang besar tadi. Kacamata kita, kenapa sih kok gak dipermudah sama Tuhan? Aku masuk ke sini, aku sudah melakukan ini, sudah ketemu ini, kenapa gitu loh? Kenapa kok aku kayak dipersulit? Nah, kacamata kita hanya kacamata sebatas memandang ini.
Tapi kalau Tuhan kan kacamatanya lebih jauh melihatnya kan. Aktivitasnya itu dimaknai. Kamu nek tak lebokno nang gunung, kamu boleh dunia hitammu parah. Dunia undertable-mu parah. Duitmu malah gak karu-karuan. Wis salah guru toa. Atau bisa diartikan kalau kita ini sama-sama masih bekerja itu juga jalan Tuhan. Iya, berarti kamu belum cocok jadi pengusaha. Bisa jadi. Akhirnya kadang kalau menurut kacamata kita, Iya. kita bosen, kita capek, nggak baik. Tapi ya sebenarnya kondisi sekarang ini Atau baik. ini belum siap mentalnya seperti dia ini. Kayak itu. Ya tak Belum siap. ketika ada dia takon Pak, kanca-kancaku pada nonton capek Pak, aku gak tau diajak nonton Pak. Aku kok bingung baju putih terus Pak. Iya. Nangis wis. Ya weh. Oh, kalau ini bukan masalah aku sering nangis. Ketika yang ini agak lompat yang masa-masa sulit itu Iya. sering banget aku naik motor itu teriak-teriak yang aku kayak bisa, semangat. Begitu aktualnya nggak bisa, ya di pinggir jalan nangis bener bos. Naik sepeda berhenti nangis gitu. Nangis. Itu kantor Citra Land Marketing itu saksi bisu saya, sering saya di situ berhenti berrokok. Citra Land Surabaya kan? Surabaya dulu. Yang depannya Mercy. Iya. Itu kan ada rumput-rumput panjang tuh. Itu kantor saya, kan saya kantor pertama belum punya kantor di situ. Kemudian itu berapa bulan, kemudian numpang ke kakak saya, kantor numpang ke kakak saya. Kemudian saya Numpang di kafe-kafe. ya ke warga-warga. Kemudian saya ngontrak rumah dan kantor. Kemudian baru bersyukur bisa ngontrak rumah dan ngontrak kantor. Beli rumah dan beli kantor. Itu kan perjalanannya. Nggak mudah. Menjadi cengeng. Ketika benar-benar di lapangan, wah cengeng banget. Karena dimainin ini. Ini anak, ini bocor. Itu saya di Vario tak pasang foto anak saya 2. Vario Di Speedo. di Speedo. Itu yang membuat semangat saya untuk aku capek gak kerasa. Hujan apapun tak aja. Karena Iya balik 200 kilo. hampir kurang lebih. Kilometernya gila-gila gitu dengan Vario saya. Saya melaku. Masih sekarang ada motor. Ini yang di bawah ini tadi. Di bawah. Itu motor perjuangan yang tidak akan saya jual. Ini kenapa kok bentuk holding? Oh gini, ya karena kan perusahaan otomotif itu kan perusahaan nasional yang cukup besar, ada holdingnya. Perusahaan itu kan ada holdingnya. Belajar dari situ. Kan dia ada holdingnya, kemudian di holdingnya itu kan ada anak-anaknya, ada otomotif motor, ada otomotif mobil, ada ke leasing, ada ke perkebunan, ada ke pertambangan, ada ke jalan tol. Saya kepikiran ya saya buat holding kecil-kecilan. Fungsinya apa ya holdingnya? Ya mengontrol anak-anak tadi. Orang yang terpisah tadi. Orang yang terpisah, orang beda. Yang di holding ya saat ini masih ada 4 orang. Ya, 4 orang ini mengontrol masing-masing anak. Dan enaknya gini, saya sih sempat kepikiran jauh gini, kalau saya hanya punya satu perusahaan besar, kemudian pasti kan gesekannya kan kuat, karena di dalam satu rumah kan, gesekannya kuat, mungkin mereka mikirin karir, hubungan personal, kan nggak enak gesekan kuat, karena ada yang orang luar, ada saudara, ada teman, bisa bikin aja kapal-kapal kecil bos. Jadi misal ini, saya punya kakak ipar, saya punya saudara, saya punya teman, ya tak bisa jatuh kapalnya. Hubungannya kan pasti lebih aman bos. Untuk fungsi kontrol ya? Iya, yang saya maksudkan tadi lebih ke arah misalkan ini kita teman deket ini ya. Iya. Dan misal ini kalian ikut dengan aku. Kalau kita dalam satu perusahaan, kan jadi nggak enak. Yes, kamu tak masukin ke ABS, kamu tak masukin ke Parama. Ya artinya secara operasional itu memang Terpisah. harus dipisah. Karena pemisahan itu untuk kontrol, Benar. punya tanggung jawab. Terus kalau bisnis modelnya sekarang ini masih tetap seperti dulu atau jadi kemitraan dengan yang Masih lain? kemitraan, masih ngandalin Kemitraan itu sistem. selain tadi ngandalin orang bisa ikut jadi marketingnya, apalagi kemitraannya? Memang kan definisi kemitraan ini kan masih konvensional kan. Misalkan, ayo Jak Fajar bantuin ya Mas. Nah, ini masih ada banyak kendala. Misalkan Jak Fajar telepon saya, Nes konveksinya harga berapa? Nes minta video konveksi. Nes
Kalau lengan pendek berapa, Nas ini waktunya berapa lama. Nah ini kami sedang ngembangin sama anak ITS. Jadi saya bikin kayak sistem atau aplikasi, dalam satu aplikasi itu sudah lengkap gitu loh. Jadi misalkan ada katalog gitu kan? Iya, kayak ada katalog, ada harga, ada semuanya di sini. Jadi misalkan ini misal teknis ya, Pak Fajar mau jadi mitra, ya dia bisa masuk ke sistem ini. Cuman ini sedang ini saya lagi sama anak ITS, informatika. Pak Fajar masuk ke ini, kan bisa tahu semua. Misalkan kamu ketemu customer, ini loh Pak video kami, harganya berapa? Ini. Kenapa nggak pakai website? Karena kan bisa. Itu biar dipikir anak ITS lah. Ini kan sedang baru. Iya. Ya, tapi model ini di perusahaan-perusahaan besar itu banyak dilakukan. Iya, terus kayak Pak Fajar kan mitra kan sering nanya ke kita, jadinya kapan Mas? Ya di sistem ada. Nanti tinggal bagian produksi, oh ini sedang potong, oh ini sedang jahit, oh ini. Jadi kendalanya kemitraan ini adalah saya bilang yang utama, mitra ini masih sangat sering telepon kami. Mas ini barangnya nyampe mana? Kapan dikirim? Nah ini saya bikin, ini kan jadi masalah terbesar kan. Saya mau putus ini, tidak boleh ada komunikasi mitra dengan kami, semua tertuang dalam satu aplikasi. Jadi nanti kalau misalkan kembali kepada teknis, Pak Fajar misalkan bangun jualan konveksi sudah, ini konveksiku sudah sampai mana ya, tinggal masuk aja ke sistem tuh, ada beli bahan, ada fotonya. Mungkin bisa jadi sampai profitnya berapa, sudah dibayar atau belum tahu gitu ya. Dia dapat berapa nggak perlu, pokoknya saya ingin memutus. Pinginnya pokoknya Pak Fajar nggak boleh hubungi saya supaya bisa fokus kerja. Ya. Kamu silakan kerja. Jembatannya apa ini sekarang kita aplikasi? Itu aja. Ini baru kemarin anak IPS-nya nyambungin ada tim Skripsi gitu. Ya saya bilang silakan bawa skripsi. Tapi dari sisi kita kan jadi harganya menjadi murah Mas. Terus sekarang kalau kita urusan IT manggil gini puluhan ratusan juta. Nah, ini kembali kepada nego ya. Kayak kamu kan ITS. Aku punya perusahaan, ya aku kasih sih uang. Cuman kamu bisa dapat ilmunya juga. Karena itu berarti mereka bisa juga lulusan tadi. Silakan, itu hak mereka. Dan mereka bersyukur Bos. Untuk diberikan kesempatan membuat sistem seperti ini dan mereka nanti mau jual kemana pun silakan. Kita sama-sama ya kerja sama. Kamu butuh bahan, aku punya perusahaan, ya kita ayo bikin. Ya, karena kan mahasiswa itu mereka menang di sisi teknisnya, tapi untuk sisi pengalamannya, praktek pengalaman mereka masih kalah. Lah kita kan bisa ngajarin. Iya. Tapi kalau saya googling perusahaan IT untuk menyelesaikan masalah ini ya, saya yakin ratusan juta. Atau apa arti sebuah kesuksesan deh? Oke, kalau kesuksesan luas ya. Yang pertama kalau menurut saya ketika saya sudah hidup dekat dengan orang tua dan keluarga, saya sukses. Itu terpenuhi tidak? Terpenuhi. Sukses itu. Kalau sisi keluarganya, ya. Saya ketemu ibu, ketemu ayah, bareng ketemu keluarga besar, terpenuhi lah ya. Tuh. Kemudian mungkin ini ya harusnya nomor satu ya dari sisi vertikal ya. Kalau saya pribadi, ya mungkin tiap orang beda-beda. Tapi dengan wira swasta ini saya lebih mengandalkan hubungan vertikal. Kalau dulu maaf memang ketika kita berada di zona nyaman karyawan ya mohon maaf pasti aman, nyaman. Tapi kalau sekarang pasti oleh gaji, tiap ini pasti kalau ini itu ya jujur kita harus benar-benar ngandalin. Nah karena ngandalin ini ada kedekatan. Jadi yang saya rasakan, saya punya pribadi yang harus selalu saya andalkan dalam setiap saya bekerja. Itu menurut saya sukses. Kenapa? Menjadi saya tidak lupa. Jadi lebih dekat. Apapun curhatnya ke sana. Kemudian kalinya juga ke sana pasti. Kalau dari sisi duniawi pekerjaan, saya bilang masih belum. Dari segala hal masih belum. Yang pertama, tadi saya masih banyak masalah ya. Masih banyak masalah yang harus saya perbaiki. Kemudian yang kedua, CRM saya juga masih belum kuat. Jadi masih di lapangannya masih gampang digeser kompetitor dan lain-lain. Kita masih kontak-panting, apalagi di kondisi sebenarnya kalau kita lihat oke corona selesai, tapi kan imbasnya masih belum selesai. Ukraina juga belum ada berbagai isu penyakit baru. Aku pikir ya kita masih belum nyaman, belum aman perusahaan ini, masih perlu banyak effort untuk tetap bersurvive. Kalau modal sepenuhnya pribadi yang jual aset atau dari orang lain?
Ada kita menggunakan investor dari orang lain. Oh, sudah ada investor sekarang ya? Sudah ada investor. Sudah ada investor. Sistemnya gimana? Dia tanam modal atau Kepercayaan. Jadi kebetulan saya juga apa adanya tidak mempunyai banyak agunan, tidak punya hanya satu. Ya investor, saya ke Jakarta ketemu beberapa orang. Kenapa kok nggak pakai bank? Kan mudah tuh, KTA sekarang 500 juta keluar gitu. Kebetulan kalau rumah saya yang sekarang ini sudah bank kan KPR, jadi kan tidak bisa diagunkan. Kantor KPR juga, salah satu bank juga. Kalau investor gimana? Kalau investor ya saya datang ke Jakarta, saya menjelaskan profil perusahaan, orderan apa. jadi itu mereka sengaja memang waktu itu cari investor. sedih. Karena memang kalau secara kemampuan kan, ya kebetulan tadi seperti saya bilang, tiap tahun kan year to year-nya kan growth. Tapi kan secara kemampuan modal saya kan tetap sama. Saya kan tetap butuh suntikan. Bank tidak bisa karena nggak ada yang bisa disekolahkan. KTA, nggak tahu sih, saya nggak tertarik KTA. Saya lebih ke arah ke seseorang. Jadi di Jakarta nemuin beberapa orang yang mereka caranya ke Jakarta. kebetulan karena dulu mungkin ya 7 tahunan kan di Jakarta ya. Banyak kenalan. Sudah banyak kenalan. Oke. Bersyukurnya tanpa agunan yang mereka bisa mempercayakan uang ke saya. Langsung habis presentasi, oke saya ambil sudah. Langsung. Sistemnya bagi hasil. Persentase. Oh, Setiap oke. bulan ada yang 2, ada yang maksimal 3. Wah, lebih tinggi daripada bank ya. Kalau Iya. dia mau naruh uangnya di bank pun lebih untung naruh di sini kan gitu. Belum satu tahun ya. Enggak. Oh, nggak beli saham ya? Enggak beli saham. Karena saat Jadi ini dia cuma nyuntik modal usaha usaha. aja. Ya misalkan Cak Tim mau ya udah transfer ke saya, tapi ada agreement-nya, ada aturan mainnya, tanda tangan saya, istri saya, anak kantor keuangan 1, saya serahkan ke Cak Tim. Itu ikut di SGI yang holding atau di anak-anak tadi? Tergantung. Kebetulan kayak misalkan kayak contoh nih yang ABS ada project di perusahaan rokok Malang. Oke. Saya menerangkan ke Cak Tim, ini aku dapat PO. Oh, per project ini Iya. ya? Oh, investornya per project. Oke. Menarik ya. Per project bisa juga kan? Misalnya saya invest di SGI 200 juta gitu. Oke. Kebetulan ini misalkan yang tadi ya, Iya. misalkan Cak Tim aku ada pekerjaan workshop misalkan di pabrik rokok Malang. Misalkan 400 aku pinjam misalkan, ya perusahaan itu bayar pengerjaannya 1 bulan, customer tersebut cukup lama bayarnya 2,5 bulan, bisa bilang lah 4 bulan. Ya misalkan 2%, ya udah kirim dan ya transfer ke saya. Misalkan setelah itu uangnya kepake enggak? Kebetulan saya ada unit Parama. Parama itu saya pecah jadi 2, Parama 1 dan 2. Parama 1 ini ada namanya manajernya si Arka, Parama 2 ini Dio. Parama 2 ini sedang rame juga barang umum. Jadi saya tanyakan, uangnya kepake enggak? Mau enggak tak alihkan ke sini? Oh. Kalau dia enggak tak pakai, ya udah saya kembalikan. Tapi kalau dia mau ke sini ya udah kita ganti agreement lagi. Oh, agreement-nya per project, Pak. Saya taat, jadi gini, misalkan dia transfernya ke yang ABS, ya saya mengembalikan dulu ke dia, dan dia baru transfer ke Yang lain. lahan. Oh. Nggak bisa, kita karena kapalnya ini terpisah, jadi kenapa ini ada kapal kecil? Karena saya prinsipnya gini, menurut saya pribadi, ya mungkin perusahaan saya masih kecil, tapi kapal besar kayak Titanic lah misalkan ini saya memikirkan, Amit saya besok nggak ada satu pemimpin yang menggantikan saya, misalkan dia ada kesalahan, ataupun apapun itu kan satu kapal bisa Karam. contoh Titanic kan ya. Itu hanya simpel sih menurut saya, tapi satu kapal ini bisa karam karena suatu kesalahan. Selain tadi faktor-faktor yang supaya antara orang tidak ada gesekan. Nah tapi kalau saya daripada kapal besar kan operasional bisa, saya pinginnya banyak speedboat. Speedboat ini kan kapalnya kecil-kecil tapi lincah-lincah. Dan enak kalau saya presentasi. ABS PO invoice profit sekian, Parama 1 PO invoice profit sekian. Mereka akan berkompetisi. Kompetisi itu yang mereka gengsi. Jadi kan aku percayakan dengan si A kamu mimpin kapal A, si B kamu mimpin kapal B, si C kamu. Mereka nih apalagi sekarang tak model akan ada sales sekitar 8. Tak buat klasemen kayak bola. Sales yang terbawa performanya, saya nggak pernah marah, nggak pernah SP, nggak pernah. Cuman saya simpel. Sales performa terbawa, tak buat klasemen setiap minggu, dilihat semua orang di grup. Yang paling bawah di bold,
warna merah dan font diperbesar 2 kali. Jadi pasti jadi perhatian. Wah, pasti gini bos sales bos. Goyah, aduh. Oh ya lah. Apalagi dilihat oleh semua orang. Rasanya buncit ya. Jadi kadang-kadang gini kita tidak. Tapi sistem gajiannya dia berdasarkan apa? Lu sama ada gaji. Ada gaji Ada juga, gaji, ada jadi. ada Ada jadi gaji, juga. ada komisi. Cuma kan malu bos. Ya. Malu loh. Kamu kadang-kadang gini, kita kan tidak perlu Malu apa ngeles? terserah lah apapun. Kamu lama-lama di posisi bawah terus ya malu loh bos. Anak-anak yang lain kan mesti guyonannya sales kok nurut urip dan lain-lain. Oh iya, orang basic dan sebenarnya. Lu malu bos, malu. Iya. Bahkan nggak jarang sales Pak aku nih harus ngapain. Mereka kerja out sampai malam Sabtu Minggu. Karena Wah ini salesnya nonton ya. Luar biasa. Nah ini sekarang ya kan kita bagi 2 departemen besaran, sales sama support. Nah, support ini ada KPI-nya. Sama sekarang kita setiap bulan menilai nih. Misalkan admin mana yang buat kesalahan, ngetiknya salah, nagihnya lama, kita nilai. Tak buat klasemen juga. Udah sesimpel itu, mereka kan gerak dengan sendirinya. Kita nyentuh bagian bawah, itu mereka kan gerak. Itu efeknya luar biasa. Nah, itu salah satu yang menyelamatkan juga kami di Corona selain tadi ada mitra. Jadi teman-teman tak buat sistem seperti itu, kita nggak perlu marahin untuk tiap hari. Cukup seperti itu. Visi misinya ini apa sih perusahaan ini? Visinya apa? Value-nya ada value-nya dulu. Value kita growth with kindness, kebaikan. Kita grup kita juga kita harus sukses akhirat dunia. Kenapa kok nggak dunia akhirat? Aku selalu ke akhirat dulu. Grup kita itu SDI sukses akhirat dunia. Jadi kita punya ya apapun itulah visi misi value yang penting 3K. Ya 3K yang pertama ya ketuhanan. Jadi kalau misalkan kayak ada tadi anak-anak harus segera sholat. Apapun itu urgensinya administrasi dan Di lain-lain. lapangan pun harus seperti itu. Sama, harus. Ya Rasulullah mulai. Bahkan itu KPI ya. Cuman kan kita lebih mengingatkan Moral, saja. KPI sama moral bisa Moral. Ini penting. Jadi Ketuhanan. harus. Oke. 2 keluarga. Oke. Yang ketiga baru pekerjaan. Merefleksikan nilai pribadinya. Ya. Dan itu bisa dibolak-balik. Tidak bisa dibolak-balik. Ketuhanan Jadi dulu, urutan ya, keluarga, kepekerjaan berarti ya. 3K. Ketuhanan, keluarga, kerjaan. Ya, Oh, kerjaan. Ya, 3K. Itu nggak bisa dibolak-balik. Kerjaan 3K. sih, gitu. Ya apa ngukurin kalau ngomong karyawan? Contoh kayak teman-teman ya tadi kalau misalkan kita setiap closingan selalu ngundang kayak ustadz lokal, ada namanya Pak Soleh, anak-anak. Ya saya pun juga ikut. Closingan selalu diawali seperti itu. Closing itu tiap bulan berarti? Setiap bulan. Kalau yang harian yang ngaji waqiah, kita juga setiap closingan yatim piatu kita juga banyak sekali yatim piatu yang kita biayai secara sekolah dan lain. Jadi anak-anak tahu bahwa kerja itu ini kita bermanfaat untuk. Kalau K kedua keluarga, saya ada policy. Kamu selingkuh menyakiti pasangan, saya keluarga. Saya keluarga. Ini agak Ada banyak hal. agak terbalik lah. Kalau perusahaan itu orang Arab selingkuh, atau orang kamu sih penting kerja beres gitu. Keluarga saya nggak pernah WA di atas jam kerja, nggak pernah. Selalu saya. Sabtu Minggu kita selama ini juga ya karena mungkin untuk keluarga. Seurgent apapun itu, waktu untuk keluarga ya baru bekerja. Itu nggak bisa dibolak-balik. Itu apa istilahnya visi misi kita itu kayak kebaikan. Karena itu modal kita nanti di mimpinya SDI apa? mimpi. Kalau aku pribadi ya harusnya jauh lebih bisa bermanfaat lagi untuk sesama. Apa itu aktualisasi? Kayak contoh nih, cuman nggak tahu nih boleh di ya gini kayak contoh nih ada cerita nih ada tukang meninggal, padahal tukangnya baik, namanya real ini minggu lalu dia langsung anaknya berapa 3 berapa biayanya kita langsung Biaya sekolah? setiap bulan Setiap bulan apa? Sekolah setiap bulan Sekolah sama sangu maksudnya? sekolah saja. Tapi ini hanya salah satu mas. Kayak contoh mungkin Cak Fajar tahu kayak almarhum. Iya. Itu saya WA istrinya. Itu setiap bulan anaknya juga kita.
Jadi kita silent, maksudnya kan begitu ada cerita siapa yang meninggal langsung kita. Jadi saya tertarik soal manajemen ya, Iya. manajemen internal perusahaan. Apakah itu juga dipengaruhi pengalaman waktu ikut kerja sama orang? Enggak, kita semua contoh nih ya, contoh kayak tadi ada yang saya rekrut backgroundnya seperti yang tadi saya bilang, pernah mencuri, pernah narkoba dan lain-lain. Finance saya juga tidak pernah megang keuangan sebelumnya. Orang pajak saya juga nggak pernah kenal pajak. Admin saya juga ada yang pengalaman admin, ada yang tidak. Sales saya juga macam-macam. Yes, kita sambil jalan. Manajemennya Kan bikin KPI, bikin KPI akhir-akhir ini aja ya. Apa yang ada masalahnya misalkan, ya kok ya caranya kayak sales supaya gerak tapi kita tidak perlu memarahi atau apa ya. Ya kita buat Jadi jalan ngalir, mengalir. kebutuhan. Yang penting kalau menurut saya yang mungkin salah satu ajaran yang dari perusahaan otomotif kan ya, atau semua perusahaan kan ada namanya PIKA, problem identification, corrective action. Itu yang saya terapkan tiap bulan ketika closingan ada masalah apa, ya kita pikirin benar korektifnya apa. Itu aja jadi simpel itu. Cuman prinsipnya sebenarnya saya termasuk orang yang sebenarnya tidak atau kurang pintar sebenarnya. Cuman ya ketika ada masalah ya tak ada demi pikirin benar korektifnya apa dan konsisten dalam menjalankan korektifnya. Saya nggak punya ilmu apa. Kita tapi bisa menjalani usaha. Iya tahu Kalau sendiri loh. sebelumnya kan kita ngomong bahwa kesuksesan itu, orang beruntung itu adalah kesiapan ketemu dengan kesempatan. Saya nggak siap. Tahu Jadi- sendiri lah, saya kuliah tahu sendiri selalu ketik absen. Selalu SMA wah nggak niat saya. Nggak. Saya benar-benar menurut saya benar-benar sekolah itu SD dan SMP. SMA dan kuliah itu ya Zakrak lah ya. Iya. Jadi enggak, kalau saya dibilang pinter enggak. Kalau secara organisasi ada apa nih? Ada posisi direktur, manajer finance, kalau Oh. idealnya kan gitu. Iya. Gimana kalau di Jadi direktur saya, kemudian di bawahnya ada manajer anak-anak tadi, ya ada manajer finance, manajer produk, manajer sales, kemudian langsung staff. Oh. Sesimpel itu. Itu pun dibentuk sesuai kebutuhan ya. Ya, sesimpel itu. HRD itu ada nggak manajer? Ada Oh, ada satu ya, orang, iya. ada satu orang yang merangkap HRD, DA, legal, Pak Nana. Apa kerjanya gitu? HRD kalau aku butuh sales, jadi dia mencari sales, dia yang Oh, sales, itu orang. rekrut, begitu ada yang cocok, Gaji orang juga. Kalau rincian gajian, lembur dan lain-lain dia, cuman yang eksekusi. Oh, finance. Finance hanya tahu secara besar, Oke. tapi tidak tahu karena kan keuangan kan agak sensitif. Ini pesan-pesan nih bagi saya sama Kak T ini, kepikiran usia sudah saya 40, dia mau 40, Menjelang. pengen banget punya usaha. Kira-kira Harus mulai dari mana? mulai dari mana? Satu, kalau karyawan dan double atau mencicil dengan wira swasta, menurut saya itu tidak baik. Tidak baik kok tidak bisa. Tidak baik, Kenapa? mungkin bisa. Tidak baiknya kenapa? Karena gini, contoh misalkan misalkan Anda digaji sama suatu perusahaan, Oke. berarti Anda secara resmi Kewajiban. sebenarnya waktu Kewajiban. Sedikit. iya, Oke. hari dan jam kerja. Ya. Ada orang belum enggak kok aku buat Sabtu Minggu atau enggak mungkin, pasti di hari dan Itu- jam kerja pasti ada chatting. Pak, Kategori mencuri dan mencuri itu mencuri. Mungkin Anda berhasil double seperti itu, tapi saya yakin menurut saya itu tidak baik. Menurut saya. Karena secara moral hubungan kita Benar, tidak baik ya. Karena Anda tadi mencuri yang tidak kelihatan. Menurut saya, kalau mungkin karyawan ya sebagai investor itu nggak salah. Invest, misalkan ke saya, investor karena Anda tidak memikirkan operasional dan lain-lain. Karena bullshit bagi saya, enggak kok. Aku wira swasta iso tak atur waktunya. Pasti di hari dan jam kerja pasti ada mencuri. Nggak mungkin, karena bisnis itu jalan di hari dan jam kerja. Jadi kalau menurut saya, kalau jadi karyawan ya jadilah karyawan yang baik. Kalau memang mau wira swasta ya dipikirkan yang matang. Kalaupun mau cari tambahan kurang ya jadilah investor atau apa, bermain saham yang mungkin tanda kutip yang jangka panjang yang sama. Artinya tetap harus fokus ya. Iya. Nggak bisa
dua-duanya jalan gitu ya. Sulit. Kalau menurut saya banyak yang mungkin motivator bilang ya harus bisa double gini. Tadi kan nyambung, ternyata jadi pengusaha itu nggak gampang, tipsnya juga nggak boleh mendua, gitu. Karena mendua juga nggak baik, harus diputus salah satu dan mungkin prepare juga kali ya untuk modal. Katakanlah kita tiap bulan pasti dapat gaji. Ketika kita sudah keluar, otomatis nggak dapat, maka kita harus punya pikiran tadi. 4 bulan pertama itu susah, maka kita harus punya modal setahun, tabungan, minimal setahun ya, minimal setahun. Ya meskipun nggak dapat order, masih bisa untuk makan lah. Tapi kayak gitu ya. Minimal setahun. Jadi nggak gampang ternyata. Lalu benar-benar mikir Yang dibilang orang solusi nyawang kembali sebenarnya kepada yaitu tujuan hidup dikasih. Kalau menurut aku kalau tujuan kita hidup ini. Jalan itu masih panjang. Iya. Iya. Kita nggak tahu nanti 10 tahun ke depan kita bikin kayak gini lagi sudah jadi seperti apa, kita nggak tahu. Kalau pasti kan dia mimpinya usaha ini bisa tak tinggalkan buat anak kan gitu. Semua orang kan pasti punya mimpinya gitu ya. Tapi kita kadang-kadang juga lupa bahwa anak itu juga punya rezeki sendiri seperti yang tadi bilang. Kita nggak perlu nyiapin, dia sudah ada rezeki jalannya sendiri gitu. Iya, Ya. kalau saya tidak pernah memaksakan anak saya untuk meneruskan ini. Yang pertama, yang kedua, kalaupun mereka mau usaha, saya buatkan perusahaan sendiri. Karena kapal-kapal ini kan yang membesarkan adalah tim yang lama ya. Kadang-kadang kan permasalahannya ini contoh kayak perusahaan besar dimasukin anaknya. Padahal maaf dia hanya modal kuliah luar negeri, nggak tahu babat alasnya. Jadi biarkan kapal kecil ini ya dikuasai untuk mereka. Karena dia dari awal sampai sekarang. Iya. Ya. Kasihan mereka kalau tiba-tiba anakku setelah kuliah dimasukin di sini, mereka jadi di bawah anakku. Aku udah bilang ke anakku meskipun mereka masih SD ya, dan mereka ya sempat nanya-nanya. Nanti besok kerja sama papi. Oh, kalau memang mau kerja ya tak bikinin perusahaan sendiri. Kamu harus bisa menjalankan kapal. Dulu. Kayak anak ini loh, sekolah itu dia kok, entrepreneur. Iya. Sekolah itu entrepreneur. Oke. Ya, Siap, terima makasih. kasih Mas Ernest. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan semoga ini nanti juga bermanfaat juga ya buat teman-teman barangkali dari teman-teman yang kepikiran ingin jadi pengusaha, bahwa jadi pengusaha itu nggak gampang, dan untuk yang karyawan tuh kalau kita ngeliat enak aja jadi pengusaha ya, ternyata nggak juga. Merintis babat alasnya itu berat lah ya. Nah. Oke, kita berjumpa di episode berikutnya dengan Prof. yang berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih.